Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Azizah, NIM 1803011130 dari kelas HPT 2018. Pada kesempatan ini, saya akan membahas satu jurnal yang berjudul Analisis Potensi Integrasi Kelapa Sawit dengan Ternak Sapi di Kabupaten Biren, Provinsi Aceh. Jurnal ini ditulis oleh TM Nur, Khairul Fadli, dan Halu Satriawan pada tahun 2018, di mana jurnal ini termuat dalam Journal of Agribusiness and Rural Development Research, volume 4 nomor 1, di halaman 69 hingga 80. Tugas ini merupakan tugas mata kuliah integrasi ternak dan perkebunan, di mana dosen pengampunya adalah Ibu Tati Fidianasari, SPTMP. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong ketahanan pangan secara nasional adalah dengan melakukan program swasembada daging secara nasional. Akan tetapi, pada faktanya di lapangan, Indonesia masih belum mampu menghasilkan swasembada sapi secara nasional. Hal ini didapatkan dari data Direktur Jenderal Peternakan pada tahun 2010. Di samping itu, volume impor daging sapi terus meningkat dari tahun ke tahun. Sulitnya mencapai swasembada daging sapi secara nasional disebabkan karena jumlah populasi ternak sapi yang belum mencukupi. Berdasarkan data yang bisa kita lihat di slide bahwasannya, sebagai contoh, pada tahun 2017, kebutuhan akan daging sapi yaitu menyentuh angka 604.000 ton, sedangkan produksinya sendiri hanya mencapai angka 354.000 ton. Nah, produksi dari daging sapi ini sangat berkaitan dengan ketersediaan bahan pakan yang berkualitas. Penyediaan pakan yang berkualitas berkaitan erat dengan lahan budidaya hijauan pakan. Dan pada faktanya, terdapat tantangan dalam pengembangan ternak ruminansia, yaitu ketersediaan lahan dari sumber hijauan pakan bagi ternak, di mana luas lahan pertanian cenderung menurun dari tahun ke tahun. Sejalan dengan penyusutan dan penurunan luas lahan pertanian, berkurang pula peluang dari produksi hijauan dan persediaan hasil samping pertanian yang dapat dijadikan sebagai pakan. Hal ini merupakan salah satu faktor sulitnya meningkatkan produktivitas ternak ruminansia. Oleh karena itu, untuk meningkatkan populasi ternak sapi yang dapat meminimalkan hambatan ketersediaan lahan dan hijauan, dapat dilakukan dengan menerapkan sebuah sistem yang bernama integrasi ternak sapi dengan perkebunan kelapa sawit. Berdasarkan data yang ada, Kabupaten Biren merupakan salah satu kabupaten yang ada di Aceh, dengan deskripsi merupakan sentra utama peternakan, terutama peternakan sapi. Kemudian populasi sapi pada tahun 2014 yakni 56.422 ekor, dengan ketersediaan lahan untuk penerapan sistem integrasi ternak sapi kelapa sawit mencapai angka 3.109 hektar. Dalam sistem integrasi ternak sapi dengan perkebunan kelapa sawit, terdapat 3 komponen yang harus termuat dalam sistem tersebut, yaitu lahan perkebunan, kemudian pabrik pengolahan kelapa sawit, dan juga ternak sapi itu sendiri, di mana lahan perkebunan memiliki potensi besar dalam menyediakan hijauan pakan ternak, atau yang selanjutnya disingkat dengan HPT. Di samping itu, dari pabrik pengolahan kelapa sawit menghasilkan biomasa atau produk samping dari kelapa sawit yang bisa menjadi alternatif sebagai pakan substitusi untuk ternak sapi. Sedangkan dari ternak sapinya sendiri, hasil biomasa
dari sapi berupa kotoran sapi dapat digunakan sebagai pupuk organik untuk diaplikasikan pada perkebunan kelapa sawit. Berdasarkan komponen ini, kita melihat bahwasannya adanya hubungan saling menguntungkan dengan menerapkan sistem integrasi ternak dengan perkebunan, di mana perkebunan dan pabrik atau produk samping dari kelapa sawit dapat diolah sebagai pakan dari ternak, sedangkan hasil kotoran ternak juga dapat dimanfaatkan sebagai pupuk untuk perkebunan kelapa sawit. Sumber hijauan pakan ternak di area perkebunan kelapa sawit itu berupa daun dan kelapa sawit, kemudian ada juga rumput liar dan legum yang dapat digunakan sebagai pakan hijau untuk ternak sapi. Selain itu, berbicara tentang hasil sampingan dari pengolahan sawit, kita bisa melihat bahwasannya ada 4 bahan yang dapat digunakan sebagai pakan ternak, yaitu lumpur sawit, bungkil inti sawit, cangkang sawit, dan serat perasan, di mana produk samping industri kelapa sawit ini mengandung serat kasar yang tinggi, serta kandungan protein yang rendah, disertai dengan tingkat palatabilitas ternak juga yang rendah. Sehingga untuk meningkatkan kualitas nutrisi dan daya simpan pakan, perlu penerapan teknologi pengolahan yang tepat, sehingga pemanfaatannya dapat berpengaruh pada peningkatan produksi dan produktivitas ternak. Membahas tentang potensi penerapan sistem integrasi ternak sapi dengan kelapa sawit di Kabupaten Biren, Aceh, kita dapat lihat bersama bahwa total luas tanaman kelapa sawit di 4 kecamatan tersebut seluas 2.475 hektar, yang setara dengan 77,58% luas tanaman kelapa sawit di Kabupaten Biren. Artinya, pengembangan kelapa sawit terpusat pada kecamatan tersebut. Sedangkan populasi ternak sapi di 4 kecamatan ini berkisar 33,22% populasi sapi di seluruh wilayah kabupaten. Dan membahas tentang prioritas pengembangan integrasi ternak sapi dan kelapa sawit di Kabupaten Biren Aceh, didapatkan hasil bahwa prioritas 1 dalam pengembangan integrasi ternak kelapa sawit itu berada di Kecamatan Pesangan Selatan, di mana dalam pengembangan integrasi ternak sapi ini mempunyai luas lahan kelapa sawit yang terluas. Demikian juga keunggulan ini dilihat dari nilai preferensi terhadap keberadaan kelompok tani yang memiliki bobot nomor 2, artinya ada keinginan peternak untuk memanfaatkan kelompok tani sebagai wadah peningkatan sumber daya peternak dan ekonomi peternak. Melalui kelompok peternak dapat saling berinteraksi sehingga mempunyai dampak saling membutuhkan, saling memperkuat sehingga akan meningkatkan pengetahuan dan kemajuan. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.